putri yang telah meninggal selama 10 tahun, tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing, kembali ke sisi ibu. Namun, dia lupa, ibu pernah digigit anjing. Saat melihatnya, hampir membuat jantungnya melompat, pergi keluar. Mustahil, gadis itu hanya bisa mengibaskan ekornya, pergi dengan lesu dari pintu rumah. Namun, dia tidak pergi jauh, melainkan berbaring di depan pintu menjaga ibu, agar ibu segera mengenalinya. Dia mengangkat cakarnya, menggambar di dinding, pola bintang, karena nama kecil yang diberikan ibu semasa hidup, disebut bintang. Jika dalam 7 hari ibu masih tidak mengenalinya, maka dia akan lenyap, sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Ternyata 10 tahun yang lalu, gadis itu malang ditabrak truk besar, meninggal di tempat. Dia tidak tega melihat ibu, karena kematiannya sendiri, dan menanggung kesedihan dan keputusasaan. Maka, dia menggunakan jiwanya, untuk membuat perjanjian taruhan dengan dewa kematian. Jika dia berubah menjadi hewan yang paling dibenci ibunya, tetapi ibunya masih bisa mengenali suaranya, dewa kematian akan memberikan gadis itu kesempatan untuk lahir kembali, untuk mempertemukannya kembali dengan ibunya. Namun jika dalam 7 hari ibunya tidak mengenalinya, gadis itu akan lenyap, dan tidak akan terlahir kembali. Baiklah, saya berjanji padamu. Dengan demikian, mari kita mulai. Kemudian, dewa kematian mengubah gadis itu menjadi seekor anjing besar yang menakutkan, dan mengingatkannya lagi, bahwa perjanjian hanya berlaku selama 7 hari, untuk bisa segera bertemu ibunya. Dia berlari sekuat tenaga menuju rumah. Namun, baru saja dia masuk, dia sudah dimarahi dan diusir oleh ibunya. Namun gadis itu tidak putus asa. Saat itu, tante keduanya tiba-tiba masuk ke dalam rumah, memanfaatkan keadaan ibunya yang kini sendirian, tanpa sandaran, ingin memaksa ibu gadis itu untuk menyerahkan rumah. Saya sarankan kamu lebih bijaksana, maka berikan rumah ini kepada kami. Nanti, aku akan membiarkan Haoyu merawatmu sampai akhir hayat. Bukankah ini adalah hal yang menguntungkan semua? Ya, Bibi, kamu seperti ini. Kamu harus mengalihkan rumah ini kepadaku. Kami akan merawatmu sampai akhir hayat. Mengurus akhir hayat? Mengurus apa? Apakah kamu mengutukku untuk mati? Ternyata mereka datang untuk merebut rumah. Ini benar-benar keterlaluan. Meskipun suatu hari saya mati, saya akan menyumbangkan rumah ini. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. Tante kedua melihat dia berani menolak menyerahkan rumah, segera memerintahkan anaknya untuk memukul dan merusak. Gadis itu segera melompat masuk melalui jendela, untuk melindungi ibunya. Akhirnya gadis itu mengerahkan seluruh tenaganya, dan akhirnya mengusir tante kedua dan sepupunya. Dan ini juga membuat ibu yang selalu takut pada anjing. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadapnya, mendekat secara aktif, dan bahkan membawakan air untuknya minum. Terima kasih untuk tadi. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak ada di sampingmu selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu menghadapi sendiri begitu banyak hal. Kamu tidak ada yang menginginkanmu. Anjing gelandangan kecil. Setelah itu, kita akan hidup bersama. Begitulah, gadis itu berhasil tinggal di samping ibunya, tapi jarak untuk dikenali masih sangat jauh. Jadi, dia memutuskan untuk perlahan-lahan mencari cara agar ibunya mengenali dirinya. Namun, tante kedua yang jahat tidak mau menyerah begitu saja. Malam itu dia mencari 2 pencuri anjing, diam-diam menyusup ke rumah gadis itu. Belum sempat gadis itu berteriak minta tolong, mereka langsung memasukkan karung goni. Segera setelah itu, mereka membawanya ke rumah penjagalan. Dan ini juga dikurung dengan ratusan ekor anjing yang dicuri dengan cara yang sama. Lihat sendiri, kamu anjing bodoh, menangkapmu, supaya kamu tidak merusak urusanku. Ternyata dia menangkapku untuk mencari masalah dengan ibu. Tidak bisa, aku harus segera melarikan diri, segera buat ibu mengenaliku. Halo, lihat, kami juga menangkap anjing ini untukmu. Lalu sisa uangnya di mana? Anjing ini sudah kami berikan kepada kalian. Kamu jual saja. Sisa uangnya untuk pelunasan. Hei, kamu ini tidak benar. Kenapa? Uang yang kamu punya harus diberikan padaku. Uangnya di mana? Jangan bergerak sembarangan. Apakah kamu ingin menghindar dari pembayaran? Bagaimana ini? Ayo sini. Kamu ngapain sih? Lepaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak memberi uang. Akan kutaruh kamu di dalam kandang anjing. Masukkan kamu ke dalam. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Apa yang telah terjadi? Aku juga tidak tahu. Kakak, kalau begitu buka dan lihat. Hehe. Kenapa terdiam? Kejar.
Anjingnya di mana? Di depan, depan, depan. Tangkap kembali anjing itu untukku. Aku akan merebusnya. Aku harus segera menelepon ibu. Dia yang kedua. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Jangan ganggu aku lagi. Aduh, selesai, selesai. Aku tidak bisa bicara sekarang. Jika tidak bicara, aku akan memutuskan. Sudahlah, aku sudah bertekad. Itu suara anjing gelandangan. Halo, ibu. Segera tekan pelacak lokasi untuk menyelamatkanku. Aku adalah anjing gelandangan. Apa arti pelacak lokasi ini? Anjing gelandangan tidak akan ditangkap oleh dia yang kedua, kan? Hehehe. Kamu ini tersembunyi di sini. Bunuh dia. Anjing jahat tidak akan membunuhmu. Ibu, kenapa di leherku ada tanda lahir bintang? Keluar. Apakah anjing gelandangan adalah bintangku? Ibu, cepat datang. Ibu, aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Bintang pasti ditangkap oleh dia yang kedua. Ditangkap. Kamu ini anjing jahat. Aku bilang jangan ambil ponselku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sudahlah, sudah. Ini. Jika kita merusaknya, kan jadi sia-sia. Sudah, bayar uangnya kepada kami. Kamu bisa pergi sekarang. Bayar uang apa? Dia sekarang menggigit saya. Kalian harus membayar biaya medis saya. Apakah saya akan segera mati? Ibu, kamu di mana? Saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Ketika kamu mati, ibuku belum mengenalmu. Kamu sudah kalah dalam perjanjian taruhan ini. Ibu. Ibu, kamu di mana? Saya hampir tidak bisa bertahan lagi. Ibu. Bintang. Apakah itu bintang? Ibu datang untuk menyelamatkanku. Ibu. Tidak peduli apakah kamu bintang atau tidak. Aku akan membawamu bersamaku. Ibu, saya adalah bintang. Kakak besar. Kakak. Anjing. Anjingnya hilang. Anjingnya di mana? Jangan lari. Bukankah ini Jiang Mingfang? Bagaimana dia bisa menemukan ini? Tidak, kita harus segera menangkapnya. Jika tidak, dia akan melapor ke polisi. Kita semua akan selesai. Kenapa diam saja? Ayo pergi. Lari. Kamu lari, ya? Anjing mati, kamu masih berani memanggilku? Kehidupan modern, desain kota besar, aku akan membunuhmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau anjing mati. Kau menggigitku. Kehidupan modern, desain kota besar, aku akan membunuhmu. Bintang.